Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maya Amanda Azahro dengan NIM 25040110298 dari kelas Psikologi H. Yang pertama, saya akan menjelaskan analisis mitos larangan menggunakan pakaian berwarna hijau di pantai selatan Jawa dengan menggunakan pendekatan aliran strukturalisme dalam antropologi. Mitos ini sering dikaitkan dengan sosok Nyi Roro Kidul yang dipercaya sebagai penguasa laut selatan. Dalam kepercayaan sebagai masyarakat Jawa, pengunjung pantai tidak dianjurkan memakai pakaian berwarna hijau karena dianggap berkaitan dengan kekuatan gaib dan dapat mendatangkan bala bahaya. Dalam antropologi, aliran strukturalisme sering dijelaskan bahwasanya kebudayaan adalah sistem tanda yang saling berhubungan. Artinya, unsur budaya memiliki seperti warna, mitos, atau larangan adat tidak memiliki makna secara berdiri sendiri, tetapi muncul karena hubungan dengan unsur budaya yang lain. Selain itu, manusia cenderung berpikir menggunakan oposisi binar, yaitu alam dan budaya, manusia dan makhluk gaib, aman dan bahaya, suci dan profan. Struktur inilah yang menjadi dasar cara masyarakat memahami dunia. Dalam kasus larangan memakai pakaian warna hijau bukan hanya sekedar warna biasa, tetapi menjadi simbol dalam sistem budaya Jawa. Makna warna hijau muncul karena hubungannya dengan Laut Selatan, dunia gaib, kekuatan supranatural, serta sosok Nyi Roro Kidul. Dengan demikian, makna tidak melekat secara alami pada warna hijau, tetapi terbentuk dari relasi dalam sistem budaya tersebut. Aliran strukturalisme berasumsi bahwa kebudayaan memiliki struktur tersembunyi yang tidak selalu disadari oleh masyarakat. Dalam kasus ini, masyarakat mungkin hanya memahami larangan ini sebagai pesan leluhur atau yang lebih dalam, yaitu bagaimana masyarakat Jawa mengklasifikasi dunia. Klasifikasi tersebut meliputi manusia dan makhluk gaib, alam dan budaya, oposisi binar dalam mitos. Larangan memakai pakaian hijau juga dapat dipahami melalui oposisi binar. Pertama, laut versus daratan. Laut Selatan sering dipandang sebagai wilayah mistis dan misterius, juga berbahaya, sedangkan daratan adalah wilayah manusia yang aman dan teratur. Yang kedua, manusia versus dunia gaib. Wilayah laut sering dikaitkan dengan kekuatan supranatural yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh manusia. Yang ketiga, aman versus bahaya. Mematuhi larangan dianggap sebagai tindakan aman, sedangkan melanggarnya dianggap beresiko. Yang keempat, suci versus profan. Warna hijau dalam konteks ini sering dianggap memiliki nilai simbolik yang berhubungan dengan dunia sakral. Oposisi ini yang membantu masyarakat memahami batas antara dunia manusia dan dunia sakral. Analisis kali ini dapat dipahami bahwa mitos bukanlah cerita acak atau tahayul, tetapi sistem simbol yang terstruktur. Mitos berfungsi sebagai cara masyarakat Jawa mengorganisasi pemikiran tentang hubungan manusia dengan alam dan dunia gaib. Dengan kata lain, mitos larangan memakai hijau adalah cara simbolik untuk menjelaskan dunia yang penuh ketidakpastian, terutama terkait bahaya laut. Jika dikaitkan dengan logika, warna hijau terlihat menyatu dengan air laut. Dengan demikian, tidak dianjurkan memakai warna hijau saat berada di pantai maupun di laut. Dan strukturalisme. Analisis strukturalisme cenderung sangat abstrak sehingga sulit diuji secara empiris. Struktur seperti oposisi binar yang ditemukan oleh peneliti belum tentu disadari oleh masyarakat itu sendiri. Selain itu, strukturalisme kurang memperhatikan konteks sosial nyata seperti fungsi mitos dalam menjaga keselamatan wisatawan, perannya dalam pariwisata budaya, serta sebagai identitas masyarakat pesisir. Aliran ini juga kurang peka terhadap perubahan sosial ketika generasi muda mulai memandang mitos ini sebagai legenda buaya, bukan aturan yang harus dipahami. Kesimpulannya, larangan memakai pakaian hijau di pantai selatan bukan hanya sekedar mitos budaya, tetapi bagian dari sistem simbol budaya Jawa, juga digunakan untuk keselamatan para wisatawan maupun penduduk lokal. Di strukturalisme, kita dapat melihat bahwa di balik cerita tersebut terdapat pola pikir yang terstruktur tentang hubungan manusia, alam, dan dunia gaib. Dengan memahami hal ini,
Kita tidak hanya melihat mitos sebagai kepercayaan, tetapi sebagai bentuk cara berpikir masyarakat dalam memahami dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aliran strukturalisme memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, menunjukkan bahwa mitos memiliki logika internal yang teratur. Yang kedua, menghargai cara berpikir masyarakat lokal sebagai sesuatu yang kompleks dan sistematis. Ketiga, membantu kita memahami budaya tidak hanya dari isi cerita, tetapi dari hubungan antar unsurnya. Dengan aliran ini, masyarakat tidak dipandang irasional, tapi memiliki sistem berpikir sendiri dalam memahami dunia. Kelemahan aliran strukturalisme. Analisis strukturalisme cenderung sangat abstrak, sehingga sulit diuji secara empiris. Struktur seperti oposisi binar yang ditemukan oleh peneliti belum tentu disadari oleh masyarakat itu sendiri. Selain itu, strukturalisme kurang memperhatikan konteks sosial nyata seperti fungsi mitos dalam menjaga keselamatan wisatawan, perannya dalam pariwisata budaya, serta sebagai identitas masyarakat pesisir. Aliran ini juga kurang peka terhadap perubahan sosial ketika generasi muda mulai memandang mitos ini sebagai legenda buaya, bukan aturan yang harus dipahami. Kesimpulannya, larangan memakai pakaian hijau di pantai selatan bukan hanya sekedar mitos budaya, tetapi bagian dari sistem simbol budaya Jawa, juga digunakan untuk keselamatan para wisatawan maupun penduduk lokal. Melalui perspektif strukturalisme, kita dapat melihat bahwa di balik cerita tersebut terdapat pola pikir yang terstruktur tentang hubungan manusia, alam, dan dunia gaib. Dengan memahami hal ini, kita tidak hanya melihat mitos sebagai kepercayaan, tetapi sebagai bentuk cara berpikir masyarakat dalam memahami dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.